Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew CMO dari Way.id atau Wear Indonesia. Di episode Quick Hits kali ini, gue akan secara singkat memberitahu perbedaan dan persamaan antara Garmin Forerunner 245 Music atau nggak ada yang 245 biasa karena basically sama aja, dibandingkan dengan Garmin Forerunner 745. Apa aja perbedaan dan persamaannya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar Travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait size, weight, dan material. Untuk size-nya menurut gue si Forerunner 745 memang slightly lebih besar dan gue tulis on paper-nya di sini. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda. Begitu juga dengan weight-nya. Weight-nya itu kalau misalnya si Forerunner 745 beratnya 47 gram. Sedangkan kalau misalnya si Forerunner 245 Music atau 245 biasa itu 38,5 gram aja gitu. Dan untuk materialnya keduanya masing-masing plastik, tapi cuma bedanya tombol pada Forerunner 245 itu warnanya masih silver. Nah, si Forerunner 745 sudah hitam warna tombolnya keseluruhannya. Sekarang ngomongin bagian screen-nya, apa perbedaannya? Sebenarnya mirip-mirip aja, keduanya menggunakan Gorilla Glass, tapi beda jenis Gorilla Glass, di mana si Garmin Forerunner 245 Music dan 245 biasa itu menggunakan Gorilla Glass DX atau DX, sedangkan Garmin Forerunner 745 menggunakan Gorilla Glass 3. Nah, perbedaannya itu mungkin slightly banget ya, atau enggak tipis banget, dimana lu bisa notice kalau misalnya di under direct sunlight seperti ini, si Forerunner 245 itu akan menjadi sedikit lebih reflektif gitu, sehingga Forerunner 745 datanya menurut gua kadang lebih mudah untuk dilihat kalau misalnya lagi di bawah matahari. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat bedanya. Oke, sekarang gue mau bahas perbedaan strapnya dari si Garmin Forerunner 245 Music atau 245 dengan Garmin Forerunner 745. Sebenarnya secara material strap, karetnya sih sama-sama aja. Gue nggak menemukan sesuatu yang bermasalah kayak iritasi atau gimana. Tapi mekanisme pengkonekannya aja, dimana si Garmin Forerunner 245 itu lebih mudah karena ada kayak bagian silver-silvernya ini, dimana kalau digeser itu udah copot strapnya. Sedangkan kalau Garmin Forerunner 745 ini memerlukan alat bantu untuk membuka strap. Oke, sekarang di bagian sensor, dan gue akan memulai dari sensor yang dimiliki oleh kedua belah jam, baik si Forerunner 245 Music dan 245 dan si Forerunner 745. Keduanya ini memiliki pertama optical heart rate sensor, itu jelas ya, nggak ada perbedaan versi berdasarkan riset gue. Dan yang kedua itu ada sleep tracker tentunya. Yang ketiga itu ada SpO2. Menurut gue itu fitur yang gue pribadi, karena gue pakai Garmin Forerunner 745 itu setiap hari. Saturasi oksigen lagi gue pantau banget, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, dan mungkin lu juga memerlukan info-info seperti itu atau data-data seperti saturasi oksigen. Nah, lu bisa cek kedua jam ini karena keduanya memiliki itu. Nah, terus ada VO2 max, terus ada GPS, GLONASS, dan Galileo. Jadi untuk urusan satelit jumlahnya sama ya, GPS, GLONASS, Galileo, baik si Forerunner 245 ataupun si Forerunner 745. Ada kompas juga dan ada accelerometer. Oke, jadi itu semua yang sama yang dimiliki baik si 245 dan si 745. Sekarang yang hanya dimiliki oleh Forerunner 745, gue bahas yang esensial-esensial aja, yaitu altimeter barometrik. Itu hanya dimiliki oleh si Forerunner 745. Apa sih implikasinya dengan memiliki si altimeter barometrik? Jadi lu bisa menggunakan fitur yang dimiliki oleh Garmin yang namanya Climb Pro, dimana kalau misalnya lu sudah memindahkan data, misalnya ada course atau rute gunung tertentu, lu pindahin ke sini dan dia akan ada salah satu data fieldnya namanya Climb Pro. Nah, Climb Pro ini gunanya apa? Intinya untuk memprediksi kayak naiknya berapa jauh atau turunnya berapa jauh saat misalnya lo hiking atau enggak misalnya trail running, seperti itu ya. Jadi itulah gunanya si altimeter barometrik pada si Forerunner 745 salah satunya. Nah, terus ada juga gyroscope, dan yang ketiga di sini ada temperatur.
Ingat, bukan temperatur badan lu, tapi temperatur di sekitar dari jamnya. Tapi memang berdasarkan pengalaman gua, temperaturnya itu kalau misalnya lu mau tepat harus dilepaskan dari wrist lu, karena kan badan kita juga memancarkan suhu. Nah, pembacaan temperaturnya itu kadang suka kayak terganggu gitu. Jadi kayak untuk yang akurat, lu harus copotin si Forerunner 745-nya dan diamkan beberapa saat untuk membaca temperatur sekitar lu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait sport activities apa aja yang ada di kedua belah jam. Menurut gue kalau misalnya lu emang ya fokus lari aja, menurut gue sih Forerunner 245 itu udah lebih dari cukup ya, karena udah ada lari, trail run, track run, indoor track run. Ya selain lari juga sebenarnya ada kayak swim, ada bike, strength training, dan olahraga lainnya. Tapi kalau misalnya lu suka kayak hiking atau enggak naik gunung lah ya, itu nggak ada di Forerunner 245 atau 245 musik, adanya hanya di Forerunner 745 kalau dalam perbandingan ini. Dan ada juga kalau misalnya lu udah suka multisport atau enggak triathlon, hanya adanya di Forerunner 745. Di 245 nggak ada. Dan kalau misalnya lu suka kayak bouldering atau climb indoor, nah olahraga semacam itu hanya ada di Forerunner 745. Oke, sekarang gue mau bahas terkait persamaan di bagian navigation, di mana keduanya ini memiliki breadcrumb navigation atau enggak breadcrumb map. Jadi gue mau jelasin secara singkat, breadcrumb map itu bukan yang kayak biasa gue suka ceritain di video-video sebelumnya ya, yang mana offline map integration. Nah, kalau offline map itu layaknya lu lari ngelihat jam lu, dan jam lu itu tampilannya kayak Google Map gitu. Jadi kayak ada rutenya, terus ada kayak yang jelas kayak Google Map lah, gimana sih kalau misalnya lu lari nanti ada belok kiri, belok kanan, itu kayak secara gamblang itu. Nah, kalau breadcrumb itu ya tampilannya cuman kayak garis-garis seperti ini gitu, dan itu berdasarkan course yang lu udah upload dari Garmin Connect ke jam lu. Oke, sekarang di bagian baterai. Nah, di sini nih baru si Forerunner 245 memiliki kelebihan, karena saat lu menggunakan jam ini dengan GPS, si Forerunner 245 musik atau 245 itu bisa bertahan sampai 24 jam. Sedangkan dengan kondisi yang sama dengan menggunakan GPS, Forerunner 745 hanya 16 jam. Dan di kondisi-kondisi lainnya, gue langsung tulis di sini aja ya on papernya. Oke, setelah tadi gue bahas yang esensial mulai dari perbedaannya dan kesamaannya, sebenarnya si Forerunner 245 musik atau 245 itu untuk siapa sih? Kalau menurut pendapat gue dan berdasarkan poin-poin yang gue tadi jabarkan sebelumnya, ini sih cocok buat lu semua yang emang ya demennya lari aja. Entah itu lari di jalanan atau enggak di trail atau enggak di track, itu udah lebih dari cukup sih si 245. Cuman tinggal kalau misalnya lu pengen musik atau enggak musik ya lu tinggal pilih aja deh, karena kayak harganya memang ada sedikit perbedaan. Gua tulis aja harganya di sini. Nah, terus kalau misalnya lu bukan cuman lari, tapi misalnya lu bersepeda, berenang, dan suka juga kayak kegiatan outdoor kayak hiking, gua saranin lu mending pilih si Forerunner 745. Atau enggak lu ngerasa kayak oke, gua nggak suka dengan breadcrumb navigation, mendingan lu coba cek yang namanya Forerunner 945, di mana video reviewnya juga gue udah pernah review sebelumnya. Gue bisa taruh di link deskripsi ya untuk videonya, atau enggak ya gue munculin lah di sini gitu. Oke, thank you. Kalau misalnya lu notice ini memang formatnya lebih pendek karena formatnya namanya quick hits. Nanti gue bakal bikin yang format product battle, di mana akan lebih in depth lagi gue ngebandingin kedua jam ini. Jadi stay tune aja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar atau enggak DM di IG kita, yaitu @WearInAsiaOfficial. Dan jangan lupa untuk support kita, baik itu subscribe, like, atau share tentunya, karena akan membuat gua dan tim agar lebih semangat lagi membuat konten-konten seperti ini. Dan kalau misalnya lu mau support kita lebih lagi, lu bisa juga dengan mensupport membeli produk-produk yang kita review. Linknya itu ada di kolom deskripsi. Dan thank you ya, until next time.